Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala ibadihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu wa bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, Nabiyur rahmah wa rasulul ummah, walladzi bayyana lahum tariqal haqqi liyattabi'uhu wa haddada lahum tariqal batil liyajtanibuhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini kita akan sedikit menyampaikan ulasan dari kemarin bahwa seorang mukmin dia harus memiliki sifat rahim, welas asih, kasih sayang. Salah satu dari sifat itu adalah bermurah hati. Kemarin kita sudah sampaikan bermurah hati, lapang dada, ya, tidak hanya meminta maaf tapi juga mudah memberi maaf. Lalu kemudian pada sore hari ini kita akan melanjutkan dengan pertanyaan, jika selama ini dermawan itu ukurannya orang yang suka memberi, maka kesalehan sosial, kedermawanan seseorang, kebaikan seseorang itu biasanya diukur seberapa lomo, seberapa dermawan dia kepada orang lain, seberapa mudah dia memberi harta atau materi kepada orang lain. Karena itu menimbulkan pertanyaan, lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu? Orang-orang yang tidak mampu, yang tidak bisa memberi secara materi, apakah mereka bisa memiliki kesempatan untuk disebut sebagai dermawan? Nah, coba kita lanjutkan. Masih semuanya kaitannya dengan dermawan itu. Kalau kita bicara dermawan, biasanya ya orang yang suka memberi secara materi. Coba kita lanjutkan kajian kita sekarang. Man at'ama ja'ian yuridu bihi wajhallah wajabat lahul jannah, wa man mana'a ta'am anil ja'i' mana Allah anhu fadlahu yaumal qiyamah wa 'adzabahu finnar. Man at'ama ta'aman atau man at'ama ja'ian, barang siapa yang memberi makan orang yang lapar dengan harapan yuridu wajhallah, maka wajabat lahul jannah, dia telah mendapatkan surga Allah. Ya. Makanya sebenarnya Jumat berkah, ya, Jumat berkah itu bagus bagi orang-orang yang membutuhkan. Man at'ama ja'ian, barang siapa yang memberi makan orang yang lapar.
Dengan harapan yuridu wajhallah, dengan harapan hanya memohon ridho Allah. Niatnya ikhlas lillahi ta'ala, wajabat lahul jannah, maka dia sudah mendapatkan surga Allah. Waman mana'a, dan barang siapa yang menahan, tidak mau memberi kepada orang yang lapar, anil ja'i mana Allah anhu fadlahu, Allah akan menahan juga. Karena dia menahan pemberian, maka Allah akan tahan keutamaannya yaumal qiyamati, keutamaan mendapatkan surga Allah di hari kiamat, wa adzabahu finnar, dan dia akan disiksa. Nah, kan kadang banyak yang urik, ngerti urik ya Bu? Nakal. Ya, banyak dalam berkehidupan sosial kita itu banyak yang nakal. Nakal itu gimana? Maunya diberi, tapi waktunya memberi tidak mau. Kalau ada orang lain yang mendapatkan nikmat dan rezeki, ngarep-ngarep, mengharap pemberiannya, giliran dia dapat rezeki, ya, dia tahan untuk dirinya sendiri. Banyak toh yang begitu ya. Iya, makanya itu yang dapat rezeki dan yang tidak dapat rezeki, mindset otaknya adalah otak memberi, ya. Cara berpikirnya bukan berpikir meminta, tetapi cara berpikir orang memberi, Allah berikan kepadanya keutamaan apa? Mendapatkan surga. Jadi kadang-kadang ketika kita korbanan, selalu ada cerita nenek-nenek tukang sayur, tukang pemulung, ya, mengumpulkan duitnya berapa tahun untuk simpanan tabungan, untuk beli sapi, untuk beli kambing. Nah, yang begitu itu namanya sudah dapat niat, min ashabun niyah, min ashabin niyah al-hasanah. Ya, termasuk kelompok orang-orang yang punya niat yang baik. Ketika dia menjalankan, ketika dia menunaikan pikirannya, pikiran memberi, harusnya kan pemulung itu pemikirannya kan pemikiran diberi. Tetapi dia rubah pikirannya memberi, Allah berikan keutamaan baginya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas. Orang yang dermawan itu suka weh-wehan, suka memberi, suka menolong. Qaribun minallah, dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, surganya dekat. Qaribun minan nas, dicintai banyak manusia. Kalau naik angkot, ya, bareng-bareng, ya sudah, pulangnya sampean, nanti berangkatnya sampean, nanti pulangnya saya. Atau berangkatnya saya, pulangnya sampean, isa mendege. Tapi sebagian ada, ya, kalau naik angkot duduknya paling belakang. Nanti yang di dekat kondektur bayari. Makan juga begitu, ke warung makan. Saya itu selalu punya temen tuh baik-baik. Saya ngajak tamu sak rombongan, itu saya cerita ke istri itu sering begitu. Saya ngajak tamu serombongan, saya bilang sama tamu-tamu saya itu,
Ayo, ada makan nambah lagi. Malah saya itu bungkus, saya itu tak bungkus, tak buat pulang ke rumah karena anak istri saya nggak ikut. Begitu saya mau ngambil dompet bayar, ternyata teman saya salah satunya tadi sudah deposit di tempat kasir. Dan itu sering. Jadi teman saya itu kadang-kadang baik-baik, itu berkahnya tamu itu. Ya malu juga kadang-kadang ya. Malu juga kadang-kadang, sering begitu. Jadi tamu saya begitu datang, saya tak ke kamar kecil dulu, ternyata dia ke kasir, dia kasih deposit dulu. Sehingga ketika kita mau bayar, Pak sudah dibayari. Padahal saya tadi udah semangat tuh nawari ke teman-teman, ayo silahkan nambah lagi. Bahkan saya, Mas tolong saya dibungkusin ya gitu. Ternyata yang bayar tamu saya sendiri. Jadi sering itu saya makan di beberapa tempat itu begitu. Sak mobil, dia bawa mobil sendiri, kita saat masih ada rombongan itu. Waduh, malu juga saya ini. Ternyata kawan-kawan saya sudah mengamalkan ini. Mengamalkan apa? Mengamalkan orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surganya, dekat dengan manusia, dicintai oleh banyak manusia. Iya. Aja giliran yang bayar, aku tak ke kamar kecil dulu ya. Gitu. Ya, begitu orang sudah pada naik mobil semua, loh pada kemana teman-teman saya? Padahal menghindari. Kemana tadi kamu saya cari kok nggak ada? Waduh, perutku bermasalah ini. Padahal menghindari tidak bayar. Pengalaman Ustaz, enggak. Kemana tadi saya cari-cari kok nggak ada? Aduh, perutku bermasalah tadi. Udah dibayari tadi. Waduh, sebenarnya mau saya bayari tadi gitu. Ya, banyak yang begitu ya. Banyak. Tapi insya Allah di jamaah kita nggak ada. Adanya adalah orang berlomba-lomba mau membayari. Apa namanya? Qaribun minas, ba'idun minan nar. Dan jauh dari nerakanya. Ya. Prinsipnya gimana, Bu? Prinsipnya Bapak Ibu? Gimana prinsipnya? Jika kita sedang tidak punya, maka harus kayak orang berjudi. Berjudi dengan Allah. Ya, kita berjudi nih. Kita sekarang masang. Bahasa Jawanya udu. Dipasangi dulu rezekinya itu. Justru ketika kita tidak punya, kita menanam. Ketika kita menanam, kita akan memanen. Ketika kita tidak pernah menanam, kita tidak akan pernah panen. Panenannya apa? Ketika kita menanam, dekat dengan Allah. Dekat dengan surganya. Dicintai oleh banyak orang, banyak sahabatnya, banyak tetangganya yang suka. Sehingga ketika tetangganya mau makan mangga, metik mangga saja ingat. Waduh, ya. Cuma nyembelih ayam saja ingat. Waduh, itu saudara saya. Malah kalau ngasih yang terbaik. Ya. Jadi kadang-kadang itu yang tidak bisa kita ukur. Saya pernah ngaji ya, di daerah perkampungan sana. Pulang tuh dibawain kerupuk puli. Kerupuk puli itu apa ya? Kerupuk karak, dari nasi bekas. Yang ngasih siapa? Mbah-mbah. Ya, ada juga yang ngasih tempe. Ya, saking senengnya sama kita dikasih tempe. Tempe yang dibungkus daun jati, daun apa Dek? Daun pisang. Ya. Kayak nggak sak kresek gede. Jadi ketika kita menanam, kita dicintai banyak orang. Jangan dilihat nominalnya, dicintai oleh manusia itu satu keutamaan, satu kemuliaan. Ya. Berikutnya wal bakhil. Tadi as-sakhi ya. As-sakhi itu orang yang dermawan, suka memberi. Wal bakhil sementara orang yang tidak pernah memberi, tidak pernah berbagi. Apa Bu? Ya, saya baru
rada kurang ini jadi rada tenggengen. Wal bakhil, dan orang yang tidak suka memberi, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Kalau sudah jauh dari Allah itu berarti jauh dari rezeki. Qaribun, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, jauh dari surga, ba'idun minannas, didoi kanca-kancane, dijauhi oleh temen-temennya karena bakhil. Ya, kalau ngerokok, ya, kalau suka rokok, bapak-bapak yang suka perokok, asal nebeng aja, pura-pura lupa rokoknya. Tapi kalau sendiri nanti keluar rokoknya yang masih utuh. Ya, banyak yang begitu. Ya, qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Ya. Wa qala al jahilu sakhi ahabbu ilallah minal abid al bakhil. Nah, ya Bu, orang bodoh, orang yang tidak banyak ilmunya, tapi dia suka memberi, dia suka menolong orang lain, maka yang demikian ini lebih dicintai oleh Allah ketimbang orang yang ahli ibadah tetapi pelit, tetapi bakhil. Sholat 5 waktu tidak pernah putus. Sholat 5 waktu sesuai tepat waktunya. Rajin ke pengajian, ya, rajin membaca Al-Quran, tetapi fatal sifatnya adalah ketika dia bakhil. Maka sebenarnya ukuran kita ketika kemarin kurbanan dengan begitu luar biasa, ya, itu baru tahunan, ibadah tahunan, belum ibadah harian. Ibadah tahunan itu artinya pemberian yang sifatnya tahunan. Ada pemberian sifatnya tahunan, ada pemberian sifatnya itu harian, ada pemberian sifatnya bulanan. Ya. Jadi ketika kita sedang kepepet, prinsipnya apa Bu? Harus banyak menanam. Ketika kita tidak menanam, kita tidak akan pernah panen. Ya, iman ya. Menurut kita, mana koso malun, ya, min sodakotin, tidak akan pernah berkurang harta itu ketika kita sodakohkan. Berikutnya, jadi orang yang bodoh ilmunya tidak banyak, ngaji ya nggak begitu pinter, baca Quran ya nggak begitu fasih. Ketika dia datang ke pengajian ya kadang mudeng, kadang tidak, gitu ya. Tapi lomo, dermawan, suka menolong orang lain. Maka yang demikian ini lebih dicintai oleh Allah ketimbang ahli ibadah tetapi bakhil. Ya. Yang berikutnya, wa qala Rasulullah idza kana yaumul qiyamah yadkhulul jannata arba'atun bighairi hisab. Besok pada hari kiamat ada 4 golongan yang masuk surga tanpa dihisab. Siapa itu? 1, al-alim alladzi ya'malu bi ilmihi. Orang yang pinter, orang yang tahu agama, tapi dia menjalankan segala perintah agama dengan ilmunya. Ya Bu, ada 4 orang masuk ke surga tanpa dihisab.
Ada 4 kelompok masuk surga tanpa dihisab. Siapa yang pertama? Al-alim. Alladzi ya'malu bi'ilmihi, yang mengerjakan semua pekerjaannya dengan ilmunya. Ya. Ngandani tanggane pakai ilmu, ngandani bojone pakai ilmu, menasehati orang lain pakai ilmu, melakukan sholat pakai ilmu, puasa pakai ilmu, ngajar pakai ilmu, masak pakai ilmu, ya, makan pakai ilmu. Sebab kalau nggak pakai ilmu nanti kita makan sambil berlari, sambil berdiri, tangan kiri. Minum pakai ilmu, ilmunya minum pakai tangan kanan, pakai basmalah. Iya. Karena itu orang yang tahu tentang suatu ilmu, dia lakukan ilmunya itu, dia praktekkan ilmunya itu dalam kehidupannya. Ini besok menjadi salah satu kelompok orang yang masuk surga tanpa dihisab. Yang berikutnya, yang kedua, waman hajjah walam yarfuth walam yafsuk hatta mata. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji, tidak berkata kotor, jorok, tidak fasik sampai dia meninggal. Nah, ini berat ini Bapak Ibu. Ya. Yang tadi pertama juga berat. Syarate ilmu kanti laku. Yang pertama tadi, ilmu itu jika dia lakukan. Nek tidak dilakukan namanya pengetahuan. Nek pengetahuan itu cuma tahu. Ya. Tapi nek ilmu itu syaratnya nganggo laku. Syaratnya harus dipraktekkan baru ilmu. Ngerti caranya sholat. Nah, itu tadi berat juga itu. Ngerti hukumnya ghibah. Ngerti hukumnya melawan syariat Allah. Tapi dia lakukan. Ini jatahnya masuk surga tanpa dihisab, tidak punya. Dari sini sudah hilang. Yang kedua, banyak orang naik haji. Antri. Ya. Sekarang kalau daftar sekarang berangkatnya 2036. Jehurip ora kira-kira ya. Masih hidup enggak nek jenengan daftar? Sekarang daftar berangkatnya 2036. Saya kemarin hari tahun ini kita nggak memberangkatkan haji. Pemerintah nggak memberangkatkan haji karena ada virus. Maka mundur lagi. Ya, kalau daftar panjenengan daftar hari ini berangkat 2035, 2036. Berapa tahun itu Bu? 16 tahun, ya. Masya Allah. Sampai antri kayak gitu. Tapi jenengan nggak usah putus asa. Barang siapa yang menjalankan ibadah haji tidak berkata jorok, tidak fasik, ya, ngomong saru-saru sampai dia meninggal, maka dia akan dimasukkan surga Allah tanpa hisab. Kebanyakan belum sampai rumah itu sudah jorok, sudah fasik. Belum nyampe, ya, berkata jorok itu tidak harus yang porno, tidak harus porno, ya. Berkata jorok, berkata kasar yang tidak sesuai dengan makomnya. Ada yang suami istri berangkat haji, ya, baru habis tawaf sudah bertengkar. Baru masih di pelataran Masjidil Haram, masih di depan Ka'bah sudah bertengkar sama suaminya. Sudah bertengkar sama tetangganya. Sudah bertengkar sama teman serombongannya. Sudah bertengkar dengan teman sesama regunya.
Maka berat, yang pertama tadi berat, yang kedua berat lagi. Karena ini bagi yang bisa menjalankan habis haji, menjaga lisannya, menjaga perbuatannya sampai dia meninggal, dia akan mendapatkan surga Allah tanpa dihisab. Umroh juga begitu, Bapak Ibu yang sudah berangkat umroh, ya kan? Zam-zamnya ketelingsut, ya, ketelingsut itu apa? Ya, kesingsal itu nyasar kemana, milik orang diambil saja. Padahal nyata-nyata dia sudah menulis di dalam jeriganya. Misalnya namanya Siti Maimunah. Tapi begitu tidak muncul-muncul ketika dia turun di bandara, kok tidak muncul-muncul itu zam-zam dia, ya, ambil saja milik orang lain. Ya, banyak yang begitu. Yang penting dia pulang bawa zam-zam, nggak peduli itu milik siapa. Padahal hanya menunggu sebentar milik dia akan datang, karena menurunkan barang itu kan antri. Nah, ketidaksabaran. Ya. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, wasyahid alladzi qutila fil ma'rakah li'i'la'i kalimatillah. Orang yang meninggal di dalam medan pertempuran dalam rangka memperjuangkan agama Allah. Ya. Ya. Kalau kita sekarang kebanyakan memperjuangkan agama Allah atau memperjuangkan kelompoknya sendiri. Nah, itu yang tahu urusan Bapak Ibu semua. Memperjuangkan betul-betul, tanya pada diri sendiri, memperjuangkan agama Allah apa memperjuangkan kelompoknya sendiri, apa memperjuangkan golongannya sendiri, apa memperjuangkan kawannya sendiri. Ya, orang yang meninggal di medan pertempuran dalam rangka menegakkan agama Allah. Loh, sekarang kan nggak ada pertempuran, Pak. Tidak harus pertempuran dengan pedang, tidak harus pertempuran dengan senjata. Tiap hari panjenengan bangun masjid, ya, ke atas, ke bawah, meriksa masjid, besok semen dari mana, besok ini, kok kecapean, meninggal syahid fil ma'rakah. Itu bagian dari orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ya. Lalu kemudian wasahi alladzi iktasaba malan minal halali wa anfaqahu fi sabilillah bighairi riyain. Yang keberapa tadi, Ibu? Yang keempat, ya. Yang keempat adalah orang dermawan yang menginfakkan hartanya yang diperoleh dari cara yang halal, diinfakkan fi sabilillah. Ya. Makanya kita buat yayasan, kita buat lembaga agar kita ini, hidup kita di akhir hidup kita itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, tapi juga melayani dan mencoba untuk menutupi sedikit saja kebutuhan orang lain. Ya, yang bisa kita lakukan kan ya segitu, ya Allah kasih itu. Ya. Apa bil ma'ruf, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau kita mampunya hanya segitu, ya enggak apa-apa, Allah tulis itu. Daripada hidup kita seumur-umur nggak pernah berbuat baik, daripada harta kita yang kita peroleh seumur-umur hanya untuk memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Nah, mulai dari sekarang kita sisihkan, kita luangkan waktu, tidak hanya materi saja, kita luangkan waktu juga untuk memikirkan saudara-saudara kita. Syukur-syukur kita mampu memberikan
dan membuat jalan keluar untuk mereka dari masalah. Aja malah kita jadi masalah buat mereka. Orang kaya tapi buat masalah buat orang miskin. Harusnya orang kaya menjadi solusi. Ya, bahasa anak kuliah itu problem solver. Jadi menjadi pintu keluar bagi masalah yang dihadapi orang lain. Bukan kita malah jadi masalah bagi orang lain. Ini bukan mukmin, ini bukan muslim. Iya. Gitu. Maka kemudian bi ghairi riya, tanpa riya, tanpa sombong, fahaulai yunazi'u ba'duhum ba'dhan ayyuhum yadkhulul jannata awwala. 4 orang ini, Bu, 4 kelompok ini saling mendahulukan satu sama lain masuk surganya. Wes podot ini mau dapat surga, wes sampean mlebu gitu kan. Kalau kita pas haji, ya, pas umroh naik bis disik-disikan. Ya, besok kalau dapat surga silahkan panjenengan dulu karena sudah ridho, sudah pasti surganya. Iya. Enak toh, Bu, nggih. Tapi angel loh ini. Sulit loh ini melakukannya. Ya. Oke. Wa an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ibadan yahtassuhum bin ni'ami limanafi'il ibad faman bakhila bitilkal manafi' 'alal ibad naqalaha Allah anhu wa hawwalaha ila ghairihi. Allah punya hamba, ya, dikhususkan hamba ini diberikan nikmat. Jenengan diberi nikmat, ada orang yang begini, Bu, seumur jenengan bahkan sudah tidak ada, sudah innalillahi. Seumur jenengan bahkan sudah tidak bisa makan apa-apa karena dia punya penyakit stroke, asam urat dan seterusnya, ya. Seumur jenengan sudah tidak bisa menikmati kopi, sudah tidak bisa menikmati manisnya gula, ya. Tetapi kita masih diberi banyak kenikmatan oleh Allah. Daging masih oke, ayam masih oke, ikan laut seafood masih oke, teh masih oke, kopi masih oke. Napa boleh, Pak? Kambing masih oke, apalagi? Pedes oke, asin oke, semua masih oke, ya. Itu bagian dari nikmat. Terlebih lagi diberi kemuliaan tambahan nikmat oleh Allah, apa? Tambahan rizki, tambahan kelebihan. Yang lain sulit makan, bisa oke semua, makan daging oke, kerbau oke, sapi oke, bakso oke, mie ayam oke, semua oke, ya. Ya, tapi nggak ada yang digunakan untuk makan oke tadi itu, ya. Beli ayam nggak bisa, beli daging nggak bisa, jajan nggak bisa. Tapi kita diberi oleh Allah kenikmatan yang berupa kesehatan, semua masih tidak ada masalah. Diberi tambahan nikmat lain lagi, tetapi dia bakhil, dia pelit. Jangankan kepada orang lain, kepada saudara sendiri pelit, perhitungan. Ya, kepada anaknya perhitungan, kepada suami atau istri perhitungan, apalagi kepada orang lain. Maka yang demikian ini hawalah Allah akan memindahkan nikmatnya tadi kepada orang lain. Hawalah ila ghairihi. Ya sudahlah, tak kasih kenikmatan, tak kasih kelebihan. Yang lain itu sulit. Sampan itu satu hari ada yang cuma dapat 10.000, nek dapat satu hari cuma dapat
5.000 kalau dapat, ya. Tapi ini sudah Allah berikan yang lebih. Ketika kita medit, kita pelit, kita perhitungan dalam kebaikan, maka yang demikian ini termasuk akan dialihkan kenikmatannya untuk orang lain. Wa qala as-sakha'u syajaratun min syajaril jannah. Ya. Aghsanuha mutadaliyah ilal ardi faman akhadha bi husnin minha qadahu dzalikal husnu ilal jannah. Jadi orang yang dermawan itu ibarat seperti pohon surga. Dahannya, rantingnya, ya, dahannya itu tumbuh dari pangkalnya ilal ardi sampai ke bumi. Faman akhadha bi husnin minha, barang siapa yang berpegangan mengambil dahan tadi, ranting tadi, maka dia akan dituntun oleh ranting tadi menuju ke surganya Allah. Jadi kedermawanan harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita berikan kepada fakir miskin itu, Pak Ibu, seperti pohon surga yang dahannya menjuntai sampai menjulur sampai ke bumi. Ketika kita memegang dahan itu, ketika kita berpegangan pada dahan itu, maka kita akan dituntun oleh dahan itu menuju ke surga. Ibarat. Ini kata hadis ini. Lalu kemudian wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ayyul a'mal afdal qala as-sabru was-samahah. Ya, jadi tadi saya sampaikan di awal, Bu, bisa enggak sih Pak kita menjadi orang dermawan sementara kita ini bukan orang yang berharta? Ya. Kalau melihat dari penjelasan ini semua tadi, sebenarnya letterleknya dermawan itu identik dengan harta yang kita miliki. Tetapi ketika kita tidak bisa memberi, maka apa yang kita bisa berikan? Kaidah usuliyahnya mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberi. Nggak punya harta, gimana kita bisa beri harta? Nggak punya ilmu, bagaimana kita mau menularkan ilmu? Ya, tetapi kalau panjenengan punya tenaga, berikan tenaganya untuk orang lain. Jenengan sudah kehitung dermawan. Dermawan apanya? Dermawan tenaganya. Jenengan punyanya itu. Bapak Ibu punyanya tenaga. Kok sudah lunglai? Tapi omongan kita didengar orang, kita dermawan dengan omongan kita, dengan perkataan kita. Ditempatkan pada tempat yang benar, jangan asal ngomong. Ya, bisa. Meskipun secara letterlek as-sakhawah, as-sakhi, ya, kedermawanan itu dihitung dengan harta atau materi. Tetapi sesungguhnya kedermawanan itu tidak melulu berupa harta atau materi, tetapi bisa saja berupa yang sifatnya maknawi. Ya, ya Bu, tetangganya meninggal, bisanya nggak ada yang berani apa namanya itu merawat jenazah itu apa namanya? Nyuceni mungkin ya kan tidak semua orang berani. Jenengan berani punyanya itu, ya sudah itu lakukan. Ya, ilmunya dipakai, sedekah ilmu, sedekah tenaga. Ya, makanya orang wakaf itu bukan hanya wakaf materi, bukan